Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Bapak gimana, Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Guru Alhamdulillah. sehat ya. Minggu kemarin Pak Guru sudah memperkenalkan diri, perkenalan, lalu menjelaskan sedikit materi untuk minggu sekarang. Yaitu kemarin Pak Guru sudah memberitahu kepada anak-anak bahwa untuk minggu sekarang materinya adalah najis dan hadas. Mungkin anak-anak yang dulunya dari jenjang sekolah dasar merasa asing ataupun merasa hal baru pada dirinya atau pada diri sendiri kayak gitu. Ilmu najis dan hadas itu masuk ke dalam ilmu fikih, ataupun Pak Guru yakin anak-anak semua yang ada di sini itu sudah pada tahu kalau semisal dari jenjang sekolah dasar itu mungkin hanya ada mapel pendidikan agama Islam, tapi kalau dari madrasah ibtidaiyah itu ada Quran, hadis, bahasa Arab, fikih dan lain sebagainya. Di sini mungkin kalau sore pada TPQ, pada mengaji di TPQ atau belajar di madrasah diniyah. Jadi mungkin nggak asing begitu amat kayak gitu ya. Dari sini Pak Guru akan menjelaskan apa sih artinya najis dan apa sih artinya hadas gitu. Akan tetapi Pak Guru akan mempertekankan atau menekankan pada pembahasan najisnya. Kalau hadasnya nanti buat PR ataupun buat minggu depan. Ya. Ilmu fikih. Ilmu fikih najis enggak masa ya. Dan hadas najis dan hadas. Ya. Tadi Pak Guru belum absen ya? Oh iya, belum, Pak. Absen terlebih dahulu ya. Oke. Ya Sauta, Hadir. Novi Sasmita, Hadir. Denny Caknan, Hadir. Happy Asmara, Hadir. Yeni MK, Hadir, Pak. Nela Karisma. Hadir. Alhamdulillah itu semua ya berarti ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Dari sini Pak Guru akan melanjutkan pembahasannya. Yaitu tentang hadas dan najis. Itu. Lalu apa sih pengertiannya tentang najis? Najis itu perlu diketahui bahwasanya najis itu suatu zat. Enggak pasang. Yang tadi mana? Itu, Pak. Suatu zat. Zat itu apa? Zat ya ada itu, bentuknya ada, wujud. Dan dianggap kotor oleh agama serta dilarangnya untuk beribadah.
Kalau najis itu ada bentuknya, kayak gitu. Ada zatnya, ada wujudnya. Lalu dianggap kotor. Sering mungkin anak-anak menemui semisal di TPQ ataupun di majelis-majelis kayak gitu, ataupun dulunya yang dari madrasah ibtidaiyah, bu guru atau pak gurunya menerangkan, pak ustadz atau bu ustadznya itu ustadzahnya menerangkan najis itu zat. Contohnya seperti tai lalat kayak gitu, tai ayam, ayam kayak gitu. Kadang mungkin kayak di majelis ada kotoran kayak gitu, itu najis, dibuang dulu, dibersihkan ustadz-ustadznya kayak gitu. Lalu hadas apa? Hadas itu suatu keadaan. Hadas itu suatu keadaan tidak suci. Suatu keadaan tidak suci. Sebenarnya memasa ini. Suatu keadaan tidak suci. Jadi kalau hadas itu suatu keadaan gitu loh. Keadaan pada diri manusia. Jika pada diri manusia suatu keadaan tidak suci. Nah, dari sini kita dapat digarisbawahi anak-anak. Kalau hadas itu suatu keadaan tidak suci, suatu keadaan pada diri sendiri kayak gitu. Kalau najis itu suatu zat. Berarti kalau dinalar ataupun digambarkan, najis itu berarti objek kayak gitu loh. Objek yang terlihat di depan mata kita ataupun di luar badan kita gitu. Suatu keadaan tidak suci, berarti diri kita merasa tidak suci ataupun kotor, yang menyebabkan tidak diperbolehkannya untuk beribadah. Itu pengertian najis dan hadas. Lalu karena tadi Pak Guru mau menekankan pada najisnya, lalu najis itu dibagi menjadi berapa? Najis itu dibagi menjadi 3. Yang satu najis mughaladzah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mukhaffafah. Dari sini najis mughaladzah yaitu secara ilmu fikih itu najis yang berat. Najis yang berat. Lah kok dinamai najis yang berat? Karena cara mensucikannya yaitu ibaratnya paling ribet kayak gitu dibanding najis mutawassithah dan najis mukhaffafah. Najis mughaladzah itu contohnya najis anjing, najis babi, najis celeng dan sebagainya begitu. Lalu tadi Pak Guru bilang kenapa kok bisa dibilang berat? Karena cara mensucikannya yang susah ataupun ribet. Susah sih enggak, cuman ribet dibanding yang lain-lainnya. Kalau najis mughaladzah itu cara mensucikannya yaitu dengan membasuh 7 basuhan. Salah satu 7 basuhan itu dengan dicampur dengan debu. Debu itu berbeda dengan tanah. Ya. Debu itu perlu diketahui bahwa debu itu beda dengan tanah. Kalau debu itu biasanya nempel di mana?
di jendela-jendela. Kalau debu itu biasanya nempel di jendela. Tapi kalau tanah, kalau semisal mau mencari tanah itu benar-benar tanah yang di situ tanahnya kompleknya itu bersih ya. Karena kompleknya bersih itu bisa untuk mensucikan najis mughaladhah tersebut. Yaitu cara mensucikannya, tangannya seperti ini ditempelkan di tanah, lalu ditepuk kayak gini. Nah, biar yang berada di sini hanyalah debu-debunya, kayak gitu. Sampai di sini paham ya? Paham. Lalu yang kedua najis mutawasito. Najis mutawasito itu dibagi menjadi 2. Anak-anak semua sambil melihat LKS sambil mendengarkan Pak Guru. Najis mutawasito itu dibagi menjadi 2. Najis mutawasito bangsa ataupun jenisnya hukmiyah, dan najis mutawasito yang kedua yaitu jenisnya ainiyah. Lalu apa pengertiannya najis mutawasito? Najis mutawasito secara terstruktural macam-macam najis itu menduduki yang kedua setelah najis mughaladhah. Kalau najis mutawasito itu najis yang menengah. Lalu najis mutawasito bangsa ataupun jenis hukmiyah. Jenis hukmiyah yaitu najis yang diyakini ada di situ, semisal ada di keramik, ada tapi tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan tidak ada zatnya, wujudnya. Itu najis yang hukmiyah. Lalu bagaimana mensucikannya? Yaitu dengan menyiramkan air pada tempat ataupun pada bekas najis tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasito jenis hukmiyah. Tadi Pak Guru nggak nulis ya, karena spidol nggak ada. Sekarang najis mutawasito. Yaitu tadi hukmiyah. Yang kedua ainiyah. Jadi jelas pengertiannya hukmiyah itu apa? Diyakini ada najisnya tapi tidak ada baunya, tidak ada rasanya, lalu tidak ada wujudnya. Kalau ainiyah berarti kebalikannya najis yang bangsa hukmiyah. Ainiyah itu ada wujudnya, ada baunya, dan ada rasanya. Lalu najis mutawasito itu contohnya apa? Contohnya najis mutawasito itu darah, nanah. Darah itu selain hati dan limfa, hati dan kecuali hati ya. Kalau darah itu kecuali hati dan limfa dan bangkai hewan darat. Itu contohnya najis mutawasito. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan bahwasanya bagaimana atau kaifiyah najis mutawasito itu bagaimana, yaitu dengan menyiramkan air pada area najis tersebut. Nah, dari sampai di sini paham ya, bahwasanya najis mughaladhah, najis mutawasito itu apa? Kayak gitu. Ya. Lalu
Lalu yang ketiga, itu najis mukhaffafa. Sama dengan najis ringan. Najis ringan. Lalu najis mukhaffafa itu apa? Najis mukhaffafa itu najis air kencingnya bayi umur 3 tahun laki-laki. Umur 2 tahun. Umur 2 tahun laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Susi air. Air sisi. Ya. Hadisnya yaitu salu min bauli jali nyati wa yurashu min bauli ulami yusalu min bauli jariyati wa yurashu min bauli yusalu den basuh atau cucilah. Yusalu cucilah min bauli saking uyuh, kalau makna pesantrennya ya, saking uyuh. Al-jariyati bendono bejana atau tempat. Artinya kalau semisal tempat sesuatu makan ataupun tempat yang lainnya itu terkena kencing air perempuan, itu harus dibasuh. Akan tetapi kalau semisal air kencingnya itu anak laki-laki, itu cuman diciprati, yuroshu itu maknanya diciprati atau memercikan. Nah, sampai sini paham ya? Paham. Apa tadi pengertian najis? Zat. Apa pengertian hadas? Lalu pembagiannya najis mughaladhah, najis mukhaffafah, najis mutawasithah. Lalu mutawasithah dibagi menjadi 2. Najis mutawasithah jenis hukmiyah dan najis mutawasithah jenis ainiyah. Ya mungkin itu dulu dari Pak Guru penjelasan materi pada minggu ini. Untuk minggu besok anak-anak semua dimohon untuk bisa membaca bab selanjutnya yang ada di LKS dari awal sampai akhir. Pak Guru banyak salah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.